Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, umat Kristen atau Kristiani seharusnya berterima kasih banyak kepada perayaan Saturnalia. Lalu apakah perayaan Saturnalia itu? Monggo kita simak videonya. Saturnus adalah dewa agama Romawi kuno. Ia adalah dewa pertama dari Kapitol, dikenal sejak zaman paling kuno dengan Saturnius Mons. Saturnus dikenal sebagai dewa generasi, pembubaran, plenty atau kelimpahan, kesejahteraan, agribudaya, pembaharuan periodik, dan pembebasan. Juga dikenal sebagai dewa waktu. Untuk menghormati dewa Saturnus, maka diadakan upacara Saturnalia. Saturnalia itu sebetulnya upacara titik balik dari musim dingin ke musim semi. Karena seperti kita ketahui bahwa di Eropa itu hanya ada hari panjang dan pendek. Dan titik terjauh matahari dari bumi adalah bulan Desember. Sehingga disitulah adanya pohon-pohon tanaman yang dipenuhi salju, banyak yang mati. Mereka juga banyak yang kelaparan. Lalu mereka menanti titik balik itu. Kemudian didapatlah bulan Januari. Januari itu sebagai tanda titik baliknya matahari muncul kembali. Maka dari itu, kebanyakan dewa-dewa dari Romawi kuno adalah kelahiran bulan Desember. Seperti Apollo itu kelahiran 28 Desember. Kemudian Horus itu kelahiran 27 Desember. Lalu bagaimana dengan Saturnalia? Saturnalia ini perayaannya sudah dimulai semenjak abad ke-5 sebelum Masehi. Semula dari skala yang kecil sampai ke skala besar di zaman Kekaisaran Romawi. Pertama kali diadakan upacara Saturnalia secara besar adalah di tahun 497 sebelum Masehi, ditandai dengan selesainya pembangunan kuil Saturnus di Roma. Nah, dalam upacara ini, kegiatan-kegiatan dan semua pekerjaan harus dihentikan. Nah, acara ini selalu dimulai dengan ikatan kayu wol yang ada di patung kaki Saturnus diangkat. Lalu diadakan upacara pengorbanan. Biasanya kuil ini dihiasi dengan pohon-pohon dan altar sebagai tempat pengorbanan adalah pohon cemara dan pohon pinus, karena pada saat itu yang mampu bertahan selama musim salju hanya pohon cemara dan pohon pinus. Nah, siapa saja yang bisa menjadi korban? Korban ini diambil salah satu di antara mereka. Bisa rakyat jelata, bisa budak, atau siapa saja yang dipaksa untuk dijadikan korban. Dan selama 1 minggu
sebelum perayaan Saturnalia, korban ini harus disiksa dan dihina. Dan pelaksanaan korban ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember, 3 hari menjelang titik balik matahari. Mengapa? Dari tadi saya juga sebutkan bahwa Dewa Horus itu dilahirkan tanggal 28 Desember karena itu titik balik munculnya kembali matahari di Eropa pada saat itu. Selesai pengorbanan, maka semuanya berteriak, "Lo Saturnalia!" Yang artinya hormat kepada Dewa Saturnus. Selesai dari pengorbanan juga, maka mereka langsung tukar-menukar hadiah. Juga bisa tukar-menukar posisi, misalnya dari yang pejabat menjadi budak, yang budak menjadi pejabat, dan memperlakukan seperti apa yang pejabat itu lakukan kepada budak. Itu dianggap hari kemerdekaan dan kebebasan. Nah, upacara Saturnalia ini lengkap dengan hiasan pohon dan lilin. Sebagai tanda bahwa dimulainya musim bercocok tanam dan berakhirnya musim dingin. Upacara Saturnalia ini bertahan sampai abad ketiga dan keempat Masehi. Nah, ketika Kekaisaran Romawi dikuasai oleh Kristen, maka upacara Saturnalia ini diadopsi menjadi Natal atau sebagai kelahiran Yesus Kristus, yaitu 25 Desember. Agar supaya apa? Agar supaya masyarakat yang masih menyembah berhala dengan pengorbanan bisa masuk ke dalam agama Kristen. Maka upacaranya diadopsi menjadi Natal sebagai kelahiran Yesus Kristus. Dan ketika saya pernah melihat video dari seorang teologis yang terkenal di Indonesia bahwa menyatakan bisa saja Yesus lahir tanggal 25 Desember yang pada saat itu adalah musim semi. Karena apa? Karena setiap kali tahun musim itu bisa bergeser dan berganti. Nah, kalau seperti ini metodologinya oleh para kaum sejarawan tidak akan bisa diterima. Para teologis itu mengacu kepada kalimat yang disampaikan oleh Santo Agustinus yang menyatakan bahwa Bunda Maria mulai mengandung tanggal 25 Maret dan itu diberitakan oleh malaikat. Maka kalau menurut para sejarawan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dan Alkitab dari santo-santo yang memberitakan kelahiran Yesus Kristus tidak menyatakan tanggal, tetapi hanya ditandai dengan adanya bintang-bintang dan para penggembala domba, yang artinya tidak mungkin ada di musim dingin kalau bintang itu terang. Jadi demikian sedulur, seharusnya umat Kristen dan Kristiani berterima kasih kepada Saturnalia. Demikian, kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.